datangkan sesuatu yang baik atau yang buruk. Kalaupun yang baik tidak masalah, itu nggak perlu dipersiapin tuh mah, udah enak pokoknya mah. Tapi kalau yang buruk, apakah sudah siap? Dan ini semua satu persiapan itu butuh apa? Fisik, ruh, bahkan jiwa dan raga. Yang kedua, tempat. Kalaupun dunia ini hanya sementara, kita yang dua kondisinya yang kita jalani, ditinggalkan atau meninggalkan. Kalau kita lihat akhir tempat kita ini adalah alam apa Pak? Akhir setelah dunia masuk ke perutnya dunia disebutnya alam apa? Kubur. Ini ada dalam satu kitab, saya ingin menjelaskan satu apa yang diucap. Ini kita ini punya tempat masing-masing nanti. Entah nanti kita dimakamkannya mungkin di Radar, atau di Pandeglang, atau di Jawa, atau di Rajek. Hanya Allah yang tahu. Tinggal kita bagaimana tempat itu supaya nikmat. Walaupun kondisi dunia susah, dalam kondisi maut atau kondisi sakaratul maut kita dalam kondisi yang menurut kita tidak enak, yang penting satu, tempat kita nanti di alam yang sempit itu harus enak. Gimana caranya? Annal qabra yunadi khamsa marrat. Alam kubur, alam barzakh itu mengingatkan kita, memanggil setiap hari 5 seruan. Masa iya ingat kita diseru azan 5 kali 5 waktu, kita nggak datang, satu waktu aja datang. Nanti jangan sampai kita datang kita yang jadi imam, atau kita jadi imamnya tapi beda, ya. Artinya apa? Jangan sampai kita datang di gotong. Apa yang diseru? Ana baitul wahdah. Aku adalah alam di mana hanya untuk satu orang. Ada nggak kira-kira kalau ada yang meninggal, bapak nih, bu, kedengeran di sana ya, jauh ya, nggak kedengeran lah. Bapak kira-kira kalau ibu atau istri kita nih sudah duluan, mau ikut nggak kira-kira ke alam kuburnya? Nah itu dia, jangan nyari lagi udah repot urusan. Artinya apa? Iya, sehidup semati, cinta mati, falling in love, one heart. Every day we are together, and I love you forever. Every time, every night, every day, every sound. Tuh, ini saya ngapain sih? Setiap hari kita berjumpa, ke dapur ngelihat, kamar mandi ngelihat, kamar ngelihat, ruang tamu ngelihat. Tapi ketika innalillahi, maka pesannya begini, ayang beb. Kalaupun saya meninggal atau wafat duluan, kira-kira ayang mau ikut atau tidak? Waduh, ntar dulu. Itu masing-masing. Katanya cinta mati. Oh, nggak bisa begitu. Ternyata jelas alam barzakh nanti yang kita tempati. Ana baitul wahdah. Aku ini cuma sendiri. Gimana nih kesendirian kita supaya rame? Pengen nggak Pak? Pengen kan? Semuanya juga supaya di alam barzakh ini kita ramai, kita mendapatkan kenikmatan, kita ingin lega, dan kita pengen gak perlu nanti ketika mati atau meninggal gak perlu bawa kasur, apalagi bantal, inoa. Gak mungkin dibawa tuh kasur, betul Pak Bu ya? Gak mungkin. Maka bagaimana caranya supaya alam nanti yang kita sendiri nih saat ini, almarhum Bapak Lilik kira-kira sendiri apa banyak orang? Sendiri di alam barzakh. Tapi di alam itu kita nggak tahu. Atapa dia kita doakan, mudah-mudahan diampuni dosanya, amin. Lega atau luas, mudah-mudahan kuburnya, amin. Ditemani sama ahli-ahli Allah yang selalu berkalimat berkumandang la ilaha illallah. Siapa mereka? Orang soleh. Siapa lagi? Bisa jadi keluarga atau orang tua yang soleh. Atau siapa lagi? Mungkin para asatidz, para wali. Kita wallahualam nggak tahu. Kalau dibukain kemungkinan sawan kita. Sawan apa? Yang lihat yang nggak enaknya itu kalau nggak mau.
Maka bagaimana caranya? Faja'alaka mu'annisan qiraatal Quran, supaya nikmat nanti di alam kubur. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Ini termasuk husnul khotimah, Bu. Percaya sama saya. Ciri atau tanda husnul khotimah, satu, beliau sedang berjihad di jalan Allah. Betul nggak, Bu? Ya iya, coba lagi mabok atau lagi pegang kartu cekik, ditarik nyawanya, innalillahi, pas masukin kubur banyak belatung. Na'udzubillah. Ini mah mau pulang kerja. Betul ya, Bu ya? Cari nafkah. Yang pertama ciri jihad fisabilillah itu. Yang kedua yang kelelep atau tenggelam atau yang kebakar. Nah itu disebutnya jihad fisabilillah. Dia nanti masuk surganya Allah, mudah-mudahan tanpa hisab. Amin ya robbal. Caranya gimana? Qiraatul Quran, banyakin baca Quran. Menurut dalam kitab Tizan begini Pak, dalam kitab Tizan, kita kalau baca Quran nggak tahu artinya, Allah kasih jaza, pasti dapat pahala. Coba, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa, atau yang kita baca Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Coba Hakim, innaka laminal mursalin artinya apa? Orang beruh, understand, baca doang. Tapi kalau ibu rajin dawamin baca, niscaya nggak tahu artinya, satu huruf dibalas menjadi 10. Yang kedua, perbanyak sholawat. Ini nggak usah kita paham artinya. Coba saya mau tanya, nih saya pribadi punya orang tua. Ibu saya tanya, jangan arti, tanya tajwid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hukumnya apa? Nggak tahu hukum tajwidnya, nggak perlu bingung. Allah pasti jawab, Allah kasih pasti balasan. Karena kalau nggak tahu artinya, nggak tahu tajwidnya, orang tua saya Pak Bu sama orang tua kita dulu, betul nggak? Ditanya tajwid mak, ini hukumnya naon? Dua dari saya Pak, siangnya hukum. Mama ngaji. Tapi makhluk sama bacaannya bagus, betul nggak Bu? Betapa hebatnya orang tua dulu, betul berarti ya? Coba sekarang, dulu mengeja alif fathah A, alif jar I, alif jama atau PSUU, AIU. Sekarang abata, batako, bajada, ikro 1/6 lagi. Besok mah S1 lagi ikro 11. Tambah. Ini qiraatul Quran. Tapi kalau kita zikir, Allahumma anta ya qadil hajat, Allahumma anta ya ghaffar, Allahumma anta ya kafiyal muhimmat. Enggak tahu artinya ya kafiyal muhimmat, enggak dapat jaza, Bu. Ini kita pijan. Maka kalau dikasih zikir harus tahu. Pertanyaannya, la ilaha illallah, itu udah tahu tiada Tuhan selain Allah. Maka diberi pahala dan ganjaran. Kalau nggak tahu artinya, untuk zikir tidak diberi pahala. Tapi untuk sholawat dan Quran, kalau nggak tahu artinya, pasti diberi ganjaran. Walaupun tidak tahu artinya, dengan syarat belajar. Apa? Belajar. Yang kedua, walaupun nggak sempat belajar, maka perbanyak baca minimal sehari kalau bisa 3 ayat. Nggak perlu di sini makanya jamaahnya Pak RT ya, padahal 3 juz. Hebat ya, sehari 3 juz. Alhamdulillah. Subhanallah. Bahkan sampai 35 juz. 35 juz. Jangan juz apukat sama juz mangga. Nah, insyaallah. Yang kedua, ana baituz zulmah. Maka kata ini alam kuburnya yang bakal kita tempati nanti masing-masing di mananya, udah tahu tempatnya, udah tertulis di mananya. Aku ini tempat atau alam tidak ada lampu, tidak ada cahaya. Coba di alam kubur sebelum meninggal, nanti kalau aku wafat jangan lupa bawa lampu LED. Bisa nggak kayak begitu? Ada. Ya minimal bawa HP yang kiranya ada senternya luar biasa. Begitu enggak? Ada Pak. Artinya apa? Ini rumah alam barzah ini rumahnya gelap, tapi terang bagi siapa? Orang yang jihad fisabilillah, termasuk almarhum Bapak Lirik. Amin ya robbal. Mudah-mudahan keluarga kita juga sama yang telah mendidik kita. Amin ya robbal. Terus bagaimana nih buat yang masih hidup? Persiapkan supaya terangnya lagi, kita nggak tahu.
Bapak Lilik husnul khotimah karena dalam kondisi jihad. Kita nggak tahu besok lagi ngapain, lagi main HP, kotak. Innalillahi. Padahal barusan dia ngobrol sama kita. Pulang nggak lama ada pengumuman. Oh lagi main HP, ngelihat apa? Dibaca bohong. Lihatnya YouTube. Artinya apa? Ini tanda. Maka supaya terangin alam barzah, panawwir bi sholatil lail, maka terangi alam kita nanti di akhir alam barzah dengan sholat tahajud atau sholat malam. Bangun jam 4 pergi DKM tiap malam, sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Alhamdulillah, ngedoain lingkungan pesona, jamaah baca waqiah, ngedoain lingkungan pesona supaya berkah. Ciri berkahnya alam ini atau rumah ini atau lingkungan ini adalah satu. Ini bukti meninggalnya dalam kondisi jihad karena berkah doa dari jamaah yang ada di musola. Nggak percaya, buktiin caranya dari sekarang. Buktiin caranya, mati dulu dah, tinggal di WA sama kita. Singkat aja, kata 5 menit. Yang selanjutnya, apa itu turut? Aku ini adalah rumah di mana yang ada hanya tanah, kanan kiri tanah, depan belakang tanah, atas bawah tanah, sempit, nggak lega kayak di kamar ada AC. Bahkan ada kasur empuk, bantal guling yang empuk, bantal yang nikmat, tidurnya nyenyak. Tapi masuk ke alam kubur cuman tanah doang. Kira-kira pakai pikiran aja, kita masuk ke tanah itu kira-kira nyaman atau tidak? Nggak nyaman, nggak enak, udah sempit tanahnya. Oh Masya Allah, sempit lagi. Maka bagaimana yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita lakukan? Fahmil firasya wa huwa al-amalu sholih. Kasur supaya nanti bukannya spring bed, bukan Inoa, bukannya lagi kasur yang sifatnya empuk, apalagi kasur kapuk, jangan dulu. Tapi empuk aja kalau tidur enak ya Bu ya. Iya, nggak mungkin dibawa. Penggantinya adalah amal soleh. Ya Bu ya. Amal soleh apa aja bentuknya? Yang nggak puasa, ya minimal sedekah. Nggak bisa sedekah, ya minimal zikir, istighfar, bertasbih, bertahmid. Ya kalau malas zikir, bertasbih, bertahmid, maka apa? Kalau nggak baca Quran, ya kalau malas sih sholawat aja lah udah. Perbanyak sholawat. Momentum ini di bulan Rabiul Awal ini terakhir. Mudah-mudahan kita selalu diberikan syafaat oleh Nabi, diingatkan hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wa ana baitul afai pamil tirbaq, dan aku adalah rumah di mana banyak hewan-hewan. Nih, ngeri nih di sini. Udahlah, kita terangin nanti aja karena waktunya. Wa ana baitu su'al munkawarul nakir waqsir ala zari qawlu la ilaha illallah Muhammadur. Aku ini nih alam di mana nanti pasti ditanya oleh siapa? Mungkar, nakir. Maka caranya supaya gampang dan mudah menjawab, kalau sekarang gampang. Man robuka? Allah. Mana biuka? Muhammad. Wama kita buka Al-Quran. Tapi kalau nanti di alam barzah udah mas sendiri, percis kayak kita mau ujian sekolah sendirian aja, ngedrek-dek ada guru, nyontek nggak bisa, mau nanya bingung ke siapa. Betul Pak? Iya. Akhirnya apa? Udah geter aja. Ujung-ujungnya apa? Salah semua. Padahal mah sebelum itu udah belajar ya gampang itu soal. Kenapa jadi begitu error? Betul Bu? Ini bagaimana cara bisa menjawab semua itu? Dengan amal soleh. Artinya bukan cuma belajar, tapi juga dihafal, tapi juga diingat, tapi juga didawam, diingat tiap hari. Oh rumusnya Pitagoras, misalkan konsin sin sun son, misal ini mah, ini contoh, dia apa diingat. Maka
Bukan cuma di apa tapi ilmu alam kubur, bukan cuma ngapal man robuka ana rompi Allah, bukan. Tapi juga dengan amal soleh. Mudah-mudahan almarhum kondisi berangkat niat jihad di jalan Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa selalu menerima amal soleh beliau. Itu saja karena waktu singkat. Buat pribadi mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan. Astaghfirullahaladzim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.